Selamat malam jemaat Smyrna yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di malam hari ini kita bisa bertemu lagi di acara Jam Doa Rabu. Dan malam hari ini adalah hari Rabu terakhir di bulan November. Kita akan memulai acara Jam Doa pada malam hari ini. Kita akan menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita akan menghadap hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita akan mengangkat satu pujian bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena kasih Tuhan yang senantiasa mengalir penuh di dalam kehidupan kami. Bahkan di sepanjang hari ini, pimpinan dan penyertaan Tuhan senantiasa mengiring kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dari dulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Malam hari ini kami bersama dengan seluruh jemaat Smyrna datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu bersama dengan Engkau di
jam doa Rabu pada malam hari ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau akan membuka hati kami supaya kami mengerti akan semua maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu di malam hari ini, kiranya kuasa-Mu yang akan membungkus kami beserta dengan seluruh jemaat Smyrna, sehingga kami sungguh-sungguh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian kembali dengan pujian Tuhan Yesus Setia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena kesempatan di acara jam doa kami dipersiapkan untuk menerima bagian dari firman Tuhan. Berkatilah supaya hari ini sungguh-sungguh kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu saya kasihi. Minggu terakhir di bulan November ini, dan minggu depan kita sudah masuki pada masa Natal kita di bulan Desember. Saya berharap kita semuanya dalam kondisi sehat, kuat dan sejahtera. Bapak Ibu saya kasihi, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-23. Saya baca mulai ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu saya kasihi, keinginan roh merupakan keinginan yang pasti kita tahu bertentangan dengan keinginan daging. Dan kita juga mengerti bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu kehidupan dalam roh sudah menjadi bagian dalam kehidupan seorang percaya yang pasti harus diupayakan dan diusahakan. Oleh karena tidak mudah kita menjalankan kehidupan kita di dalam roh. Ketika roh kita benar, kita bisa menyembah kepada Tuhan dengan benar, dan pastilah kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Tetapi jika kita dalam kehidupan kita di keseharian kita
masih kalah dengan keinginan-keinginan daging kita. Oleh sebab itu mari kita berusaha dengan sekuat tenaga memohon hikmat Tuhan supaya kita bisa hidup di dalam roh, yang sekali lagi bahwa Allah itu roh dan siapapun yang menyembah Dia harus hidup dalam roh dan kebenaran, harus menyembah di dalam Dia dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, keinginan roh merupakan keinginan yang bertentangan dengan keinginan daging, atau bahkan saya katakan bertentangan dengan tabiat dosa yang ada dalam kehidupan kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Allah termasuk kita mestinya hidupnya mengikuti keinginan roh dan bukan lagi keinginan daging. Mari kita koreksi diri kita masing-masing sekarang ini. Kebanyakan mana ya, lebih banyak mana ya hidup kita ini berdasarkan roh atau berdasarkan dengan keinginan daging. Nah, ketika kita hidup berdasarkan roh, maka hidup kita akan ditandai dengan hidup yang mengeluarkan buah roh. Menarik sekali di Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah. Jadi bukan dikatakan di sana tetapi buah-buah roh ialah, bukan. Tetapi buah roh ialah. Artinya buah tunggal. Ya, buah tunggal, tetapi berulang kali saya katakan ada berbagai macam rasa. Rasa yang ada di dalamnya itu nanti kita akan lihat bersama-sama. Sekali lagi, bukan buah-buah roh. Artinya kita bisa memilih dari salah satu saja dari buah itu, tidak. Tetapi karena buah itu tunggal, tetapi di dalamnya itu ada 9 rasa, ya, ada rasa-rasa yang berbeda, tetapi dalam satu buah. Sekali lagi, bukan kita memilih dari salah satu buah itu yang keluar dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Roh Kudus akan menuntun kita sekalian dan mempengaruhi kehidupan kita sebagai seorang percaya. Pasti dengan demikian, dengan kekuatan Roh Kudus itu, kita bisa menekan tabiat dosa yang akan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga hidup kita penuh dengan kehidupan yang berdasarkan dengan roh, kehidupan yang bisa mengeluarkan buah roh. Nah, buah roh itu tertulis dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 dan 23 yang sudah kita baca tadi. Nah, apa saja buah roh itu? Sekali lagi, itu dalam satu buah, ya. Dalam satu buah kemudian ada berbagai macam sikap yang terhimpun dalam satu buah itu. Yang pertama adalah kasih. Tetapi buah roh ialah kasih. Kasih kita tahu pasti dari kata agape, yaitu sikap kasih dengan memperhatikan atau memberikan yang terbaik untuk yang dikasihinya. Kasihlah Tuhan Allahmu, itu artinya kita juga mengasihi Tuhan dengan kasih yang agape, kasih yang terbaik, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tanpa pamrih. Kasihlah sesamamu manusia, mari kita mengasihi dengan kasih yang agape, kasih yang terbaik, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tanpa pamrih. Mengasihi pasti dengan kasih yang tanpa pamrih itu di dalamnya ada sikap yang mau menolong, mau memaafkan, mau memberi perhatian atas penderitaan orang lain dan lain sebagainya. Jadi kasih yang tanpa pamrih, kasih yang agape, kasih yang bukan kasih yang di. Ingin memperhatikan, ingin mengasihi, ingin memaafkan, ingin memberi. Bukan hanya berdasar ingin dikasihi, ingin diterima, ingin dimaafkan, ingin dimengerti. Bukan. Tetapi kasih yang Itulah kasih agape, yaitu kasih yang ada dalam buah roh itu. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita berasal dari kata kara, ya, kara, yaitu keadaan atau perasaan yang senang yang didasarkan pada kasih, pada kebahagiaan, dan pada persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Sukacita itu tidak berdasarkan dengan uang, dengan kedudukan, dengan derajat, dengan pangkat, dengan piknik, dengan berbagai macam yang sifatnya lahiriah. Oleh karena ketika kasih atau ketika sukacita itu berdasarkan pada hal-hal lahiriah, pastilah sukacita itu akan sulit muncul dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya yang hidupnya berdasarkan dengan roh, bukan dengan kedagingan.
Jadi kata sukacita di situ karena yang muncul dari roh, bukan muncul dari daging. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Kata aslinya dari bahasa Yunani yaitu kata eirene atau irena sama, ya, yaitu sebuah kondisi perdamaian, kondisi ketertiban, damai sejahtera, ketenangan hati, dan pikiran yang berdasarkan bahwa semuanya baik di antara orang-orang percaya di dalam Tuhan. Nah, kata damai sejahtera itu pasti berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan saudara-saudara kita seiman. Kondisi yang damai sejahtera, kondisi yang damai, kondisi yang baik, kondisi yang tertib, kondisi ini bisa dirasakan oleh semua orang yang mengikuti, mendasarkan hidupnya di dalam roh. Nah, oleh sebab itu, pasti orang-orang yang hidupnya berdasarkan roh, dia akan mengutamakan atau mengedepankan yang namanya kedamaian dan ketertiban. Kedamaian yang akan menimbulkan damai sejahtera di antara orang-orang percaya, yaitu eirena. Nah, Bapak Ibu saya kasihi, ketika eirena itu berada dalam keluarga kita, maka keluarga kita akan menikmati damai sejahtera. Ketika eirena itu berada dalam persekutuan kita, maka persekutuan kita akan nikmati dengan penuh damai sejahtera. Nah, ketika eirena itu tidak ada dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, maka rasa damai itu pun akan sulit ditemukan. Yang pasti adalah perselisihan, percekcokan, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Mari kita lihat bersama-sama apakah eirena itu ada dalam kehidupan kita. Apakah eirena itu menguasai dalam persekutuan kita. Apakah eirena itu ada dalam setiap gerak-gerik kita. Jika itu ada, maka dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita bisa menikmati yang namanya damai sejahtera. Yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran berasal dari kata makrotomia. Makrotomia adalah suatu kondisi yang tabah, yang panjang sabar, yang tidak mudah marah, dan tidak mudah putus asa. Kata ini tidak menyingkirkan permasalahan. Kata ini tidak menyingkirkan persoalan, kata ini tidak menyingkirkan kekurangan. Tapi dalam berbagai macam permasalahan, pergumulan, kekurangan, bahkan kekecewaan, orang yang hidupnya berdasarkan roh, maka kesabarannya akan muncul. Bahkan ketika dia dalam kondisi kecewa, dalam kondisi tidak enak hati, dalam kondisi sakit hati, maka dia akan tetap bisa panjang sabar, tetap bisa tabah, dan tetap bisa tidak mudah marah. Nah, mari kita lihat sekarang dalam kehidupan kita. Apakah kita panjang sabar? Apakah kita tabah? Apakah kita tidak mudah marah? Semestinya itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya yang hidupnya berdasarkan dengan roh. Karena dengan berdasarkan roh itu, maka akan muncul yang namanya makrotomia, yaitu kesabaran. Sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Sabar dalam menghadapi orang-orang yang sulit. Sabar dalam menghadapi orang-orang yang mungkin perkataannya kasar dan menyakitkan. Sabar terhadap situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Sehingga ketika kita mengutamakan atau menerapkan makrotomia, kita bisa menikmati kesabaran itu dimanapun kita berada dan dalam kondisi dan situasi apapun. Mungkin kalau orang tidak bisa menikmati atau bisa memahami makna dari makrotomia, maka dia akan berkata, sabar ya sabar, tapi ada batasnya. Pada makrotomia itu tidak mengenal batasan. Jadi sabar itu pasti tidak ada batasannya. Sabar makrotomia itu tidak terbatas. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap tabah, kita panjang sabar, tidak mudah marah, dan tidak putus asa. Itulah makna dari kesabaran.
Lalu buah roh yang lain, yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan, seperti apa kemurahan? Kemurahan adalah Kristotes. Kristotes itu di dalamnya mengandung makna murah hati, suka memberi, tidak mau menyakiti orang lain, atau menyebabkan kesusahan. Ya. Sekali lagi, tidak hanya ingin memberi, mungkin kita akan beralasan, saya saja masih kurang, saya saja tidak tercukupi, mengapa saya harus memberi? Nah, ketika tidak bisa memberi, ketika Kristotes tidak bisa dilaksanakan, maka ada fungsi yang lain, yaitu tidak menyebabkan kesusahan. Kalau kita belum bisa menolong orang lain, paling tidak kita tidak membuat orang lain menjadi susah. Kalau kita belum bisa memberi kepada orang lain, paling tidak kita membuat orang lain itu tidak bertambah susahnya. Oleh karena Kristotes itu punya pengertian yang murah hati, punya pengertian yang suka memberi, punya pengertian yang tidak mau menyakiti orang lain, dan juga tidak mau menyebabkan orang lain menjadi susah. Ya, kalau kita hanya mengerti bahwa murah hati itu selalu ditandai dengan memberi, bisa saja bahwa kita tidak memberi, tetapi juga menambah kesusahannya. Sudah tidak memberi, nambah susahnya. Sudah tidak mau menolong, nambah susahnya. Tapi kalau kita mau memahami makna kemurahan dari kata Kristotes, meskipun kita belum bisa memberi, meskipun kita belum bisa menolong, paling tidak kita tidak menambah susah dia. Paling tidak kita tidak membuat sakit hatinya. Paling tidak kita tidak membuat kecewa. Ya, sekali lagi meskipun kita belum bisa memberi. Alangkah bahagianya. Puji Tuhan, haleluya. Kita bisa melaksanakan Kristotes dengan sempurna, yaitu kita memberi dan juga tidak menambah susahnya. Kita menolong dan juga tidak menyakiti hatinya. Itu kemurahan. Buah yang lain adalah kebaikan. Kebaikan dari kata agathosune. Agathosune yaitu kebaikan hati, mudah menolong, menyukai kebenaran dan keadilan, serta membenci kejahatan atau perilaku buruk. Inilah sikap hidup sebagai seorang percaya. Sikap hidup sebagai seorang yang hidupnya berdasarkan roh dan bukan berdasarkan daging. Dia tidak hanya melakukan kejahatan, dia tidak mau melakukan keburukan, dia tidak mau menyakiti hati orang lain, dia tidak mau menyusahkan orang lain, tetapi dia juga membenci kejahatan itu. Bukan membenci orangnya. Dia juga tidak senang dengan perilaku buruk orang lain, tetapi tidak memusuhi orang lain. Itu makna dari kebaikan. Bisa saja kita tidak suka dengan sikap orang lain, tetapi kita tidak boleh membenci dia. Bisa saja kita tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, oleh karena tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi kita tidak boleh membencinya. Itulah sikap hidup sebagai seorang percaya yang menerapkan kebaikan. Berikutnya adalah kesetiaan. Kesetiaan berasal dari kata pistis, yaitu kepercayaan, setia, berpegang teguh pada iman, atau janji dan komitmen, atau sifat yang layak dipercayai dan jujur. Berulang kali saya dorong kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita setia kepada Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan tidak ada batasnya, karena setia kita adalah setia sampai mati. Demikian juga kita harus menepati janji kita dan juga memenuhi komitmen kita. Berulang kali juga saya katakan bahwa keanggotaan gereja kita adalah keanggotaan gereja yang berdasarkan dengan komitmen, bukan berdasarkan dengan perasaan. Karena kalau keanggotaan gereja kita didasarkan pada perasaan, maka kita akan dengan mudah untuk meninggalkan keanggotaan gereja kita. Kita akan mudah mengundurkan diri dari anggota gereja. Dan bahkan dulu pernah saya katakan, ketika Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan Yesus menyongsong di atas awan, siapa yang diangkat oleh Tuhan Yesus? Gerejanya. Siapakah gerejanya itu? Gerejanya itu adalah orang-orang percaya yang menjadi anggota gereja. Yang diangkat adalah anggota-anggota gereja. Oleh sebab itu, saya tekankan bahwa kehidupan kita sebagai seorang percaya, sebagai anggota gereja itu amat sangat penting.
Dan anggota gereja atau keanggotaan gereja kita itu berdasarkan dengan komitmen kita, bukan berdasarkan dengan perasaan. Ketika anggota gereja atau keanggotaan kita berdasarkan dengan perasaan, kita akan terlalu mudah untuk meninggalkan keanggotaan gereja kita, mencabut keanggotaan gereja kita, mengundurkan diri dari anggota gereja kita, dan pindah ke gereja yang lain. Sekali lagi, keanggotaan kita berdasarkan dengan komitmen, yaitu perasaan yang percaya, yang setia, yang sungguh-sungguh, dan yang berpegang teguh. Berikutnya adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan dari kata prautes, ya, bukan protes, berbeda. Protes itu bukan lemah lembut, tapi yang lemah lembut itu adalah prautes. Prautes itu artinya sikap yang lemah lembut dalam berbagai macam sikap. Sikap yang sabar dalam berbagai macam kondisi. Sikap yang rendah hati terhadap satu orang dengan yang lainnya. Tidak kasar, atau sikap yang tidak menunjukkan kegeraman. Sikap yang menunjukkan emosi, ya. Baik itu dari raut wajah, dari perkataan yang menunjukkan bahwa dia geram, dia emosi, dan mungkin dia berkata, saya sangat marah sekali, saya tersinggung sekali, saya kecewa sekali. Ditunjukkan dengan sikap, dengan kata-kata, dan dengan raut mukanya. Itu bertentangan dengan prautes dan lebih dekat dengan protes, ya. Lebih dekat dengan protes dan jauh dari prautes. Karena prautes itu adalah sikap yang lemah lembut dalam segala permasalahan. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri berasal dari kata ekrateia. Ekrateia atau ekratraia atau ekrateia sama. Itu adalah mampu mengontrol diri, mampu mengontrol emosi, mampu menguasai diri, mampu menguasai keinginan dan emosinya diri sendiri. Bapak Ibu saya kasihi, saya mengajarkan kepada anak saya Jody waktu itu ketika dia belajar mobil. Yang pertama adalah ketika kamu mau menyetir mobil, yang pertama adalah kuasai mobil ini. Ya, kuasai mobil ini. Kamu harus menguasai mobil ini supaya kamu bisa mengendalikan mobil ini. Kalau kamu tidak bisa menguasai, maka kamu tidak akan menjadi sopir yang baik. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah ketika kamu sudah bisa menguasai mobil ini, kamu harus bisa menguasai dirimu sendiri. Wah, itu dua teori yang saya berikan kepada Jody anak saya. Dan sekarang puji Tuhan dia menjadi sopir yang baik, melebihi gurunya. Nah, ketika dia bisa menguasai mobil, dia kemudian bisa menguasai diri sendiri. Ketika dia bisa menguasai mobil, kebanyakan orang, kebanyakan sopir, kebanyakan dari manusia sulit untuk menguasai dirinya sendiri ketika dia sedang nyopir mobil. Ketika disalip dia emosi, ketika jalannya macet dia emosi, ketika dia tidak bisa mencari jalan kemudian menyalip kendaraan lain dia menjadi emosi dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa menjadi sopir yang baik. Sopir yang baik bisa menguasai mobilnya dan bisa menguasai dirinya sendiri. Pengendalian diri, penguasaan atas diri berasal dari kata ekrateia. Ini menunjukkan kepada bagaimana usaha kehidupan seorang percaya yang hidupnya tidak lagi berdasarkan dengan berdasarkan dengan daging, tapi berdasarkan dengan roh. Ketika dia berdasarkan dengan daging, dia tidak bisa menguasai diri. Penguasaan pada diri sendiri bisa dilakukan dan bisa terjadi jika dia hidupnya berdasarkan dengan roh. Bapak yang saya kasihi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dari rasa dari satu buah roh yang mesti harus keluar dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Dari ke-9 ini, manakah yang belum nampak dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya? Manakah buah yang masih ada bolengnya? Mungkin dalam satu buah itu baru ada 5, baru ada 4, baru ada 3, baru ada 8. Mari kita berjuang dengan sempurna, sesempurna mungkin, meskipun kita tidak bisa mencapai kesempurnaan, tapi berusaha sekeras mungkin untuk menyempurnakan buah roh dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita hidup berdasarkan dengan roh dan bukan berdasarkan dengan daging.
dan pasti Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya mendorong kami untuk kami bisa hidup berdasarkan dengan roh, dengan sungguh-sungguh, sehingga kami boleh mengeluarkan buah roh dengan 9 rasa dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan tiba saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Yang pertama, kita berdoa untuk Smyrna. Kita doakan terus kegiatan gereja, baik yang dari rumah maupun yang di BSB. Kita doakan supaya semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan nama Tuhan dimuliakan. Kita juga berdoa untuk rencana kebaktian tatap muka yang akan dimulai nanti awal bulan Desember. Kita doakan semua persiapan dan kesiapannya sehingga kebaktian tatap muka ini boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat kita dan menjadikan kelegaan bagi kita semua. Kita juga saat ini berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Kita terus dukung supaya Tuhan memberikan kesembuhan, mujizatnya kepada saudara-saudara kita yang sakit. Kita mengingat akan Ibu Rina yang menjalani kemo, dan kita juga mendoakan untuk Bapak Wondo, suami dari Ibu Esther yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan dan pengobatan di Jakarta. Ada gangguan di bagian penglihatannya di matanya. Dan kita juga berdoa untuk ibu-ibu yang saat ini sedang hamil. Kita doakan supaya kehamilannya tetap dalam kondisi yang baik sehingga sampai saatnya nanti melahirkan seorang bayi yang sehat dan menambah sukacita bagi seluruh keluarga dan menambah sukacita terkhusus bagi Smyrna. Ada Ibu Eka Nendi, Ibu Indri, dan Ibu Ira. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita yang saat ini sedang menghadapi dan menjalani penilaian akhir semester. Anak-anak kita yang di SMP, kita doakan supaya mereka boleh menjalaninya, melaluinya dengan baik dan mendapat pimpinan Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat Smyrna supaya Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan sehingga seluruh jemaat Smyrna boleh tetap beraktivitas dengan baik dan terus menjalankan seluruh kegiatannya, usahanya, pekerjaannya dengan sehat, kuat. Yang kedua, kita berdoa untuk GGBI dan BPD Lampung. Kita juga berdoa untuk para pengurus di periode 5 tahun mendatang. Kita doakan supaya kesehatan kerjasama terjalin dengan baik. Dan kita akan berdoa untuk target-target, sasaran-sasaran, goal-goal, dan program kerja 5 tahun ke depan. Kita berdoa juga untuk Musnas, kemudian yayasan dan lembaga baptis. Dan kita juga terus berdoa untuk gereja-gereja baptis yang saat ini sedang kosong gembala sidang. Dan kita akan terus berdoa untuk gembala sidang dan keluarganya dimanapun Tuhan menempatkan, supaya Tuhan menolong dan memelihara. Kita juga berdoa untuk BPD Lampung. Kita doakan ke pengurusannya dan juga kerjasamanya supaya gereja-gereja baptis yang ada di wilayah Lampung ini boleh membawa dampak baik di Provinsi Lampung. Yang ketiga, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita doakan kondisi bangsa kita saat ini yang sudah mulai pulih dari kondisi pandemi ini. Kita doakan supaya kondisinya semakin baik, semakin pulih dan akan kembali normal. Kita terus doakan juga masyarakat supaya tetap menjalankan protokol kesehatan di dalam kesehariannya sehingga benar-benar pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini bisa terjadi. Dan kita juga berdoa untuk antisipasi pemerintah di akhir tahun ini supaya tidak terjadi gelombang ketiga COVID-19. Dan kita doakan pemerintah saat ini supaya diberkati Tuhan, dipimpin Tuhan mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri,
dengan seluruh jajarannya, sehingga mereka diberi hikmat kekuatan yang lebih untuk bisa menjalankan roda pemerintahan dengan amanah. Kita juga terus berdoa untuk bangsa Indonesia supaya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdasarkan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang toleransi, gotong royong di seluruh wilayah tanah air. Dan yang keempat, kita berdoa untuk pergumulan pribadi dan keluarga. Selamat berdoa, dan kita akan bertemu kembali di jam doa minggu depan.